Shalom, selamat hari Minggu, jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah dan masih menyertai kita saat ini. Walaupun saat ini kita harus melakukan peribadahan secara online lagi. Ini semuanya kita lakukan demi menjaga agar kita tetap sehat, tetap kuat, dan nantinya kita bisa beribadah secara tatap muka lagi. Baik jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu ini, minggu pertama di bulan Januari, tanggal 3 Januari 2021, kita akan melaksanakan peribadahan dengan cara online. Dan tema kita di dalam peribadahan kita atau di dalam renungan Minggu tanggal 3 Januari ini adalah menjadi anak terang, yang nantinya terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Namun sebelumnya mari kita akan memuji memuliakan nama Tuhan untuk mempersiapkan hati pikiran kita dan seluruh hidup kita untuk menerima siraman kasih Tuhan di dalam firman Tuhan nantinya. Kita akan memujikan pujian dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita lebih mempersiapkan hati kita untuk firman-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, di dalam pujian yang telah kami pujikan kepadamu, ada kerinduan dari kami menyiapkan hati, pikir, dan seluruh hidup kami untuk firman-Mu. Saat ini pula Tuhan, kami telah mempersiapkan hidup kami untuk kebenaran firman-Mu hadir di dalam hidup kami. Engkau sendiri ya Tuhan yang menyatakan kebenaran-Mu melalui firman-Mu, untuk kami nantinya menyatakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, mampukan kami untuk pula nantinya menyatakan kebenaran firman-Mu itu di dalam utuh hidup kami. Di dalam Sang Kristus, Sang Terang, kami berdoa. Amin.
Ya, Efesus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14 menjadi dasar permenungan kita di dalam peribadahan kita di minggu saat ini. Efesus 1 ayat 3 sampai 14, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikannya dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang telah mendengar dan senantiasa memelihara firman Tuhan ini di dalam utuh hidup kita. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang saat ini berada di rumah masing-masing. Menjadi anak terang, itulah tema peribadahan kita saat ini. Nah, jemaat dan seluruh umat Tuhan GKJ Tuban yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita semuanya sudah memahami, sudah mengerti bahwa kita ini adalah anak-anak yang dipanggil keluar dari kekelaman. Kalau kita secara pribadi ataupun secara luas dikatakan sebagai gereja, kita tahu gereja berasal dari kata eksklesia, yaitu yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari apa? Dipanggil keluar dari kekelaman menuju kepada terang.
Dan makna eklesia juga ketika kita mendengar itu akan kembali diingatkan bagaimana Allah yang menyelamatkan umatnya di zaman perjanjian lama. Yang pertama adalah bagaimana Allah menyelamatkan umat Israel dari kekelaman penjajahan di Mesir. Diangkat keluar, dituntun sampai tanah perjanjian. Dari dunia yang kelam, dunia yang gelap, penuh penderitaan, kepada terang, kepada kemerdekaan. Itu kisah di dalam Alkitab yang pertama. Kisah yang kedua adalah ketika bangsa Israel dikembalikan oleh Tuhan dari pembuangan. Setelah berpuluh-puluh tahun mereka berada di pembuangan, baik di Asyur, baik di Babil. Tetapi oleh kemurahan Allah, mereka dikembalikan lagi ke Israel. Tentunya ada maksud Allah, di mana Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana Allah mengembalikan lagi bangsa Israel dari pembuangan pada saat itu. Maksud Allah adalah agar bangsa Israel ingat kembali bagaimana kasih Allah dan kehendak Allah kepada mereka. Kehendak Allah adalah agar orang-orang Israel pada saat itu tetap hidup di dalam terang Allah. Itu ketika kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel pada saat itu. Nah, sekarang apa yang bisa kita nyatakan, yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari dari bacaan yang baru saja kita baca bersama, kita dengar bersama dari Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Ya, surat Efesus yang ditulis oleh Paulus. Ketika kita tadi membaca, berisikan puji-pujian kepada Tuhan, berisikan tentang apa dan siapa kita manusia yang adalah umat pilihan Allah. Bahkan di sini dikatakan sebelum dunia dijadikan, kita sudah dinyatakan di sini sebagai umat pilihan Allah. Tetapi tidak hanya di situ. Ketika kita sudah menjadi umat pilihan Allah, Paulus juga mengatakan dan juga menyatakan apa yang harus dilakukan ketika kita sudah menjadi umat pilihan Allah. Sehingga di situ ada kasih karunia, tetapi di situ juga ada panggilan sebagai jawab atas kasih karunia Allah tersebut. Nah, yang terjadi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan orang adalah, wah, hidup Kristen adalah hidup yang penuh dengan kasih karunia. Hidup Kristen adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan anugerah dari Allah. Nah, itu seringkali kita berhenti di situ. Tetapi sebenarnya tidak hanya berhenti pada bahwa aku telah mendapatkan kasih Allah, aku telah mendapatkan karunia dari Allah. Tetapi di dalam kasih itu ada panggilan kita sebagai umat pilihan Allah. Ya, karena kecenderungan orang kan sukanya, oke, aku menerima. Kemudian tidak berpikir, setelah aku menerima, apa yang aku lakukan dengan apa yang telah aku terima ini. Begitupun aku telah menerima kasih karunia penyelamatan dari Tuhan. Apa yang aku harus lakukan ketika aku sudah menerima kasih karunia tersebut? Baik, mari kita akan belajar dari apa yang dinyatakan oleh Paulus kepada di jemaat di Efesus.
Setelah kita menerima kasih karunia itu, apa yang kita bisa nyatakan? Kalau di sini sesuai dengan tema kita adalah dinyatakan sebagai anak terang. Yang pertama, Paulus ingin mengatakan kepada kita, kalau kita sudah kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia itu, Paulus mengatakan hidup kudus dan tidak bercacat. Artinya apa? Paulus ingin mengatakan kepada kita, kita manusia yang telah dipilih oleh Tuhan, kita ini sudah diampuni loh. Nah, kalau sudah diampuni, apa yang akan kita lakukan? Ya mari kita menampakkan hidup karena telah diampuni itu, yaitu hidup yang telah diperbaharui. Ya, ini tahun baru, hidup yang diperbaharui lagi. Itu yang dinyatakan oleh Paulus. Yang kedua, Paulus ingin mengatakan kepada kita, kalau kita sudah menerima kasih karunia dan menjadi umat pilihan Tuhan, baiklah hidup kita itu menjadi hidup yang penuh dengan puji-pujian. Bukan puji-pujian untuk memuji diri sendiri, wah aku ini orang yang hebat, aku orang yang telah menerima kasih karunia. Tetapi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Paulus mengatakan, kamu itu sudah mendapatkan kasih karunia. Tapi bisa enggak utuh hidup kita itu memancarkan kemuliaan Tuhan? Ada citra Tuhan di dalam hidup kita. Banyak sekali apa yang bisa kita lakukan di situ. Dan yang terakhir, apa yang dikatakan oleh Paulus bukan berarti terakhir dalam renungan kita. Paulus ingin mengatakan, kalau Allah itu telah memilih kamu, bisa enggak kamu itu setia menanti? Menanti apa? Menanti kesempurnaan keselamatan. Ya, hidup kita adalah perjalanan kepada keselamatan dan menjalani keselamatan tersebut untuk nantinya menuju kepada kesempurnaan keselamatan. Itu yang ingin dikatakan oleh Paulus kepada kita, orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, yang telah dipilih oleh Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak terang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bertanya kepada Anda semuanya yang ada di rumah, pertanyaannya gampang. Yakin nggak bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Anda? Atau saya mengatakan, Anda yakin bahwa Yesus itu adalah juru selamat Anda? Jawabannya, sebagai orang-orang yang telah menjadi Kristen, menjadi milik Tuhan, pasti kita akan mengatakan, ya sudah pasti toh. Saya meyakini Tuhan Yesus itu adalah Tuhanku. Saya yakin Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita memancarkan Dia yang telah menjadi juru selamat kita tersebut? Bagaimana kita memancarkan terang kasih Kristus? Fakta sekarang, ya, hidup kita, apalagi tahun 2020 kemarin, penuh dengan pergumulan berat. Boro-boro untuk memikirkan yang lain, memikirkan bagaimana aku bisa bertahan hidup, bagaimana aku bisa bertahan untuk mencukupi kebutuhan anakku, kebutuhan keluargaku. Kita terfokus di situ. Ataupun juga karena kesibukan banyak hal, kita fokus kita kepada kesibukan kita tersebut. Sehingga kita seringkali lupa bahwa di dalam kesibukan kita pun, di dalam waktu-waktu kita untuk memikirkan dan berupaya untuk mencukupkan kebutuhan kehidupan kita, di saat itu pula kita dipanggil tetap bisa memancarkan terang kasih
Kristus. Sekarang banyak sekali kejadian di mana orang-orang Kristen itu menjadi orang-orang yang acuh, yang tidak peduli dengan orang lain. Ketika ada orang-orang yang terpuruk, tidak berupaya untuk membangkitkan, tetapi lebih membuat pergumulan yang berat bagi orang-orang yang terpuruk tersebut. Dan masih banyak lagi yang mungkin menurut kita adalah hal yang biasa, yang mungkin itu sepele dan itu sudah wajar di dalam kehidupan kita. Saya tidak perlu menyebutkan terperinci satu persatu. Tetapi mari sekali lagi kita diingatkan. Yang pertama, mari kita syukuri, aku sudah bisa selamat, aku sudah mendapatkan keselamatan. Tidak hanya selamat hidup sampai saat ini, tetapi mendapatkan keselamatan kekal. Yang kedua, perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan keselamatan menuju kesempurnaan keselamatan. Dan disitulah kita dipanggil untuk tetap bisa memancarkan terang kasih Kristus. Menjadi umat yang tidak hanya menerima aku bersyukur telah menerima kasih karunia Tuhan, tetapi kita juga akan menyatakan aku bersyukur aku telah bisa menyatakan kasih karunia Tuhan itu kepada sesama, kepada orang-orang lain. Sehingga hidup kita tidak hanya terpanggil untuk diri sendiri, tetapi terpanggil juga untuk orang lain. Itulah hidup menjadi anak terang. Selamat bergumul, selamat mensyukuri kasih Tuhan, tetapi selamat juga untuk menyatakan terang kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, sebelum doa syafaat dan juga doa penutup, saya mengajak kita untuk menyanyi dari PKJ 185 bait yang pertama, bahwa Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Ni, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Saya ulangi lagi. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta didalam duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Itulah panggilan Tuhan yang telah mengutus kita ke dalam dunia. Walaupun saya tadi beberapa kali terpleset tentang notnya, tetapi itu tidak mengurangi arti panggilan Tuhan, perutusan Tuhan kepada kita. Mari kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kembali kepadamu ya Allah, yang telah mengaruniakan kasih karunia keselamatan kepada kami, yang telah memanggil kami keluar dari kekelaman menuju terang. Dan saat ini juga di dalam kesibukan kami, di dalam pelayanan-pelayanan kami Tuhan ingatkan bahwa kami menjadi umat-Mu tidak hanya menjadi umat yang hanya bisa menerima kasih karunia keselamatan dari-Mu, berkat-berkat dari-Mu ya Allah, tetapi bagaimana kami yang telah menerima itu dapat kami pancarkan, kami nyatakan di dalam utuh hidup kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa menyatakan syafaat kami terkhusus bagi umat-Mu
di GKJ Tuban di dalam setiap pergumulan mereka. Terkhusus pula untuk keluarga besar dari almarhum Bapak Bambang Suranto. Tuhan berkati, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan di dalam kehidupan mereka. Mungkin saat ini mereka masih bersedih. Tuhan, kami percaya bahwa setiap apa yang terjadi di dalam dunia ini adalah seizin dan kehendak Tuhan. Dari situ, iman kami ingin menyatakan, ketika kami tidak kuat, kami membutuhkan Engkau untuk menguatkan, untuk menghibur kami. Terkhusus pula untuk keluarga almarhum Dr. Bambang Suranto. Terkhusus pula saat ini kami berdoa untuk Ibu Bambang yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Kabar baik bahwa beliau walaupun harus dirawat di rumah sakit, tetapi di dalam kondisi yang baik. Tetapi biarlah setiap apa yang dilakukan oleh medis di dalam doa Bu Bambang dan juga keluarganya, di dalam semangat hidupnya, itu memperkuat, menjadikan imun yang begitu luar biasa untuk mempercepat penyembuhan dan pemulihan Ibu Zelda Bambang Suranto. Pun kami berdoa untuk umatmu yang lain, yang saat ini juga keluarga dari Mbak Esther kelompok 1. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jamah dengan tangan kasih Tuhan. Biarlah kekuatan, penghiburan dari Tuhan melalui penguatan, penghiburan dari siapapun juga, melalui dukungan-dukungan dari semua pihak, akan cepat memulihkan keluarga dari Mbak Esther ini. Dan masih banyak lagi Tuhan, dari kami yang memohon kepada Engkau untuk pemulihan atas sakit penyakit kami, untuk penguatan dari Tuhan kepada kami, untuk kami dapat kuat menjalani hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami jalani ini. Tetapi biarlah iman kami selalu menyatakan bahwa ketika kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan, Tuhan akan menyatakan kehendak-Nya kepada kami. Penerimaan tulus dan juga harapan akan menguatkan kami untuk menapaki hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Di dalam setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, masalah perekonomian kami, masalah pekerjaan kami, masalah studi kami juga ingin membawa setiap pergumulan-pergumulan kami tersebut ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk kelangsungan hidup negara yang kami cintai, Indonesia ini. Ada harapan ketika vaksin sudah ada. Ada harapan di situ bahwa kami akan tahan dari sakit, terutama dari virus COVID-19. Tetapi kami pun tidak akan terlena dengan itu untuk tetap bisa kami menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, dan juga menjaga kesehatan dan hidup orang lain dengan cara kami melakukan apa yang memang harus kami lakukan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh pemerintah kami. Jadikan kami semuanya agen-agen Tuhan untuk bisa memberantas ataupun memutus menyebarnya virus COVID-19 ini. Tuhan yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh hidup dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, penebus kami, penguat kami, penghibur kami berdoa. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun,
akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin.